Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Wibowo dengan NIM 04116731, jurusan Teknologi Pendidikan dari UPBJJ Bandung. Menjawab daripada tugas pertama, yaitu term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Jenis-jenis term dalam logika, istilah atau term merujuk pada kata atau frase yang digunakan untuk menyatakan konsep atau objek dalam argumen. Ada berbagai jenis term, diantaranya yang pertama adalah term individu. Term ini merujuk pada objek atau entitas yang bersifat spesifik dan bisa diidentifikasi secara jelas. Contoh, Socrates. Ini merujuk pada seorang individu yang spesifik, yaitu filsuf Yunani kuno. Mobil merah yang parkir di depan rumah saya. Ini merujuk pada objek yang bisa diidentifikasi secara konkret. Kemudian yang kedua adalah term klasifikasi. Term klasifikasi merujuk pada kelompok atau kategori yang terdiri dari berbagai objek yang memiliki kesamaan tertentu. Contoh, manusia merujuk pada semua individu yang termasuk dalam spesies Homo sapiens. Kemudian juga contoh selanjutnya, hewan mamalia mencakup kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti kelenjar susu. Yang ketiga adalah term abstrak. Term ini mengacu pada konsep atau ide yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Contoh, kebebasan. Ini adalah konsep abstrak yang tidak bisa diukur secara fisik, tetapi memiliki makna dalam konteks sosial dan politik. Contoh yang kedua, keadilan. Merujuk pada prinsip moral atau sosial yang tidak tampak secara fisik, namun ada dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy ini kesalahan logika, ya, atau kesalahan logika adalah pola berpikir yang tidak valid atau cacat dalam argumen yang menyebabkan kesimpulan yang salah. Berikut adalah beberapa bentuk sesaat pikir beserta contoh dan cara menghindarinya. A. Ad hominem atau serangan terhadap pribadi. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi lewat debat, bukan argumennya. Contoh, kamu hanya seorang pelajar, jadi pendapatmu tentang politik tidak penting. Nah, contoh yang kedua, cara menghindari, fokus pada argumen, bukan pada siapa yang mengemukakan argumen tersebut. Kemudian bentuk yang kedua adalah straw man atau manusia jerami. Nah, kesalahan ini terjadi ketika seseorang mengubah atau menyederhanakan argumen lawan debat sehingga menjadi lebih mudah untuk diserang. Contoh, kamu mengatakan kita harus mengurangi penggunaan plastik. Jadi, kamu ingin semua orang hidup tanpa barang plastik sama sekali? Cara menghindarinya adalah pastikan memahami dan menginterpretasikan argumen lawan dengan benar sebelum mengkritiknya. Bentuk kesalahan yang ketiga adalah false dilemma atau dilema palsu. Kesalahan ini terjadi ketika argumen hanya menawarkan dua pilihan, padahal bisa jadi ada lebih banyak pilihan yang tersedia. Contoh, kamu harus memilih antara mendukung kebijakan ini atau mendukung kehancuran negara. Cara menghindarinya, cara menghindarinya adalah cari kemungkinan alternatif lain dan jangan terburu-buru memilih di antara dua opsi saja. Nah, bentuk yang keempat, kesalahan berpikir adalah post hoc ergo propter hoc.
atau kesalahan sebab akibat. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menganggap bahwa karena suatu kejadian A terjadi sebelum kejadian B, maka A pasti menyebabkan B. Contoh, setelah saya memakai jimat ini, saya mendapat pekerjaan. Jadi pasti jimat itu yang membuat saya mendapatkan pekerjaan. Nah, cara menghindari, periksa hubungan sebab akibat yang lebih kuat dan hindari menarik kesimpulan berdasarkan urutan waktu semata. Cara menghindari logical fallacy. Untuk menghindari kesalahan logika, kita harus berpikir kritis. Ya, selalu mengevaluasi argumen secara rasional dan objektif. Kemudian mengajukan pertanyaan. Selalu bertanya apakah argumen yang diajukan didukung oleh bukti yang kuat. Yang ketiga, mengecek asumsi. Memastikan bahwa kita tidak memulai argumen dengan asumsi yang salah atau bias. Yang keempat, menghindari generalisasi berlebihan. Ya, hindari membuat kesimpulan yang terlalu luas atau general berdasarkan sedikit data atau kasus. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis term dan bentuk-bentuk sesat berpikir dalam logika tugas pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.